ASRock merilis 5 motherboard, yang mana 4 ATX dan 1 mini ITX. Dengan beberapa kesimpulan seperti motherboard ATX udah siap untuk mensupport PCIe 4.0 dan VRM cooler aktif pada Taichi, Phantom Gaming Eye, TB3 dan Velocita. Taichi bisa dibilang merupakan flagship saat ini, dengan Velocita berada di bawahnya. Kemudian diikuti dengan Extreme 4 dan Steel Legend pada posisi entry level. Meski saat ini belum ada micro ATX di barisan ASRock ini, mini ITX Phantom Gaming ITX TB3 dapat mengcover kebutuhan pasar motherboard yang lebih kecil. Setiap board dari ASRock akan dilengkapi sampai Realtek Dragon RTL 8125BG dan Velocita yang dilengkapi dengan 1 GB Ethernet port juga. Kalau kalian berencana untuk tetap pada platform ini dan menginstal Rocket Lake CPU nantinya, kapabilitas ini dapat memberikan sebuah nilai lebih terhadap board ini ketika berbicara tentang PCIe 4.0. Bagi mereka yang membutuhkan lebih dari 6 SATA port yang disediakan secara natif, untuk Z490 Taichi dan Velocita dilengkapi dengan 2 tambahan ekstra slot. Taichi menawarkan 3 M.2 slot, yang mana salah satunya adalah Hyper M.2 PCIe 4 slot. Phantom Gaming ITX TB3 dan ATX Taichi dan Velocita menyertakan active cooling pada VRM heatsinknya untuk membuat temperatur tetap kalem pada saat heavy load. ASRock memilih Realtek ALC 1200 dan ALC 1220 untuk audionya, bersamaan dengan support Nahimic software. Seperti motherboard pada umumnya, motherboard ini juga dilengkapi dengan share RGB dan header RGB yang terintegrasi bersama dengan multiple fan header. Kemudian untuk Asus, dikabarkan bahwa Asus merilis 17 motherboard yang mana 6 motherboardnya akan dirilis sekitar 27 Mei. Out of the gate merupakan sampel dari hampir setiap segmentasi pasar internal perusahaan, termasuk ROG Maximus 12 Hero, ROG Strix Z490E Gaming, terus kemudian TUF Gaming Z490 Plus, Prime Z490A, dan Prime Z490P, dan ProArt Z490 Creator 100G. Sementara banyak dari motherboard ini kaya akan fitur, perlu kita catat dan garis bawahi bahwa nggak satu pun dari motherboard Z490 keluaran Asus ini mensupport PCIe 4.0 untuk Rocket Lake. Premium gaming dan overclocking fokus ROG Maximus 12 series memberikan yang terbaik dari apa yang coba ditawarkan oleh Asus. Passive heatsink yang besar sangat membantu mendinginkan VRM yang ada. MXI Formula juga menyertakan EK Waterblock terintegrasi untuk VRM cooling. Bersamaan dengan itu, Asus juga menyediakan AI overclocking dari BIOS atau AI Suite yang dapat melakukan pengujian untuk melihat core mana yang terbaik. Seperti ASRock, kualitas dan efisiensi CPU menentukan hasil akhirnya. Seluruh motherboard Maximus juga menyediakan seenggaknya 2,5 gigabit LAN, sedangkan pada Hero motherboard adalah 5 gigabit. Dan untuk Formula dan Extreme menggunakan Marvel Action AQC 107 10 gigabit Ethernet. ROG Strix series juga menyediakan boards dengan ukuran yang beragam, mulai dari ATX, Micro ATX, dan Mini ITX. Untuk Asus Prime Motherboard, Asus menargetkan untuk gaming dan produktivitas user. Board ini menggunakan Solid VRM bersamaan dengan beberapa fitur lain seperti AI Overclocking, Fremont I/O Shield, 2,5 gigabit LAN, sampai USB 3,2 generasi kedua front panel. Sedangkan untuk TUF board lebih diarahkan untuk para gamer dengan budget dan kebutuhan yang lebih terbatas. Customer masih tetap mendapatkan Solid VRM dan heatsink, integrated Wi-Fi 6, USB 3.2, serta USB 3.2 generasi kedua Type-C port. Untuk audio dihandle oleh Realtek ALC S1200A. Dan meski ini bukanlah sebuah flagship, motherboard ini masih bisa dibilang oke bagi sebagian besar user. Yang terakhir adalah ProArt Z490 Creator 10G. Motherboard ini lebih menargetkan untuk pekerjaan seperti 2 dimensi atau 3 dimensi rendering, engineering atau manufacturing, termasuk sampai games dan animasi atau audio dan video. Pembeli untuk board ini akan mendapatkan multi GPU support, 2 Thunderbolt 3 port, 3 PCIe X16 slot, Asus Hyper 10G LAN card,
dan Intel 1225V 25GB Ethernet NIC. Kemudian untuk BioStar. BioStar merupakan perusahaan yang bisa dibilang terjun pertama kali ke Z490 dan merilis 3 motherboard. 2 ATX dan 1 micro ATX membuat boards dilengkapi dengan Wi-Fi 6 dan single 1 GB Ethernet. Kedua board ATX ini memiliki jumlah phase VRM yang cukup solid dan akan mendukung stop operation dan overclocking, sementara VRM pada MATX nggak ada di daftar. Dengan jumlah VRM-nya aja, PS16 dan 14 pada GTA seharusnya udah cukup nih untuk memenuhi pengalaman stop operation dan overclocking apapun. Oh iya, board dari BioStar ini nggak memiliki support untuk PCIe 4.0. Kemudian untuk FGA, Dark merupakan board flagship di EATX form factor yang menggunakan VRM 18 phase di sekitar soket, sedangkan FTW model menggunakan 14 phase power delivery. Keduanya mampu dan sangat bisa untuk menangani CPU flagship ini tanpa masalah, baik pada saat posisi stok maupun overclocking. Untuk memori support, mereka menginformasikan DDR4400 untuk FTW dan DDR4 4600 untuk yang Dark, yang mana menempatkan board ini dalam posisi tengah dari seluruh list board yang ada. Untuk storage, FTX memiliki total 6 SATA ports, yang mana 4 berasal dari chipset dan yang 2 datang dari ASMedia controller. Dark menyertakan 8 total SATA ports, 6 berasal dari chipset, dan sisanya dari ASMedia. Kedua board ini memiliki 32 GB per second M.2 PCIe 3 X4 dan akan muat di 110 mm drives. Untuk audio dihandle oleh ALC 12220 codec. Pada kedua board ini dengan support dari NU Audio. Baik FTW dan Dark juga dilengkapi dengan USB 3.2 Gen 2 Type-C bersamaan dengan beberapa Gen 2 dan Gen 1 port standar lainnya. Untuk Gigabyte, mereka bergabung dengan urutan dalam daftar yang gue berikan dengan 14 SKU yang berbeda. Mulai dari gaming-centric Aorus, seperti Extreme, Master, Ultra, Elite, dan lainnya, sampai ke standar dan entry-level board dari Gigabyte. Power delivery pada Aorus memiliki range dari 12 sampai 16 phase yang melakukan pekerjaan kotornya. Untuk memberikan sistem pendingin yang mumpuni, heatsink besar dengan headpipe 8 mm tersembunyi di dalamnya. Beberapa perbedaan pada Aorus terletak pada jumlah phase VRM dan kemampuan MOSFET serta jumlah slot M.2 yang ada. Board ini dilengkapi dengan 6 SATA ports terlepas dari Ultra yang mana hanya memiliki 4. Sebagai tambahan, sebagian besar boards dari Gigabyte ini menggunakan 2,5 Gigabit Ethernet. Seluruh brand Aorus kecuali Elite dilengkapi dengan Wi-Fi 6. Secara rata-rata, Aorus memiliki fitur terbanyak, tapi tentu juga akan datang dengan harga yang lebih mahal. Vision D dan Vision G motherboard dilengkapi dengan 12 phase VRM, yang mana kita lihat pada beberapa board berlabel Aorus. Kemudian untuk MSI, dikabarkan MSI mengeluarkan 8 SKU untuk Z490 ini dengan support PCIe 4.0 pada seluruh SKU-nya. Mulai dari EMG, ada 2 high-end SKU pada EMG Godlike dan EMG Ace, seenggaknya sampai saat video ini rilis. Meski begitu, rumor mengatakan bahwa kita kemungkinan akan melihat 2 board MEG yang lainnya. Bersamaan dengan ini, board EMG ini memiliki rate memory support tertinggi pada DDR4 5000 untuk Godlike dan DDR4 4800 untuk Ace. Keduanya support 6 SATA ports dan 3 M.2 slot, serta dilengkapi juga dengan 2,5 dan 10 Gigabit NIC dan Wi-Fi 6 terintegrasi. MEGS juga dilengkapi dengan port Lightning USB 3.2 generasi 2. Lanjut ke urutan lainnya. Untuk MPG hadir dengan 4 board. Di sini kita akan menemukan Gaming Carbon Wi-Fi, Gaming Edge Wi-Fi, Micro ATX Gaming Edge Wi-Fi, dan Gaming Plus. Untuk board dengan ukuran ATX dilengkapi dengan 6 SATA port, sedangkan Micro ATX memiliki 4 port dan 2 M.2 slot. Seluruh MPG boards yang memiliki kata Wi-Fi pada namanya dilengkapi dengan Wi-Fi 6 terintegrasi. Jika kalian membutuhkan kecepatan lebih pada USB board, baik pada Gaming Carbon Wi-Fi dan Gaming Edge Wi-Fi, dilengkapi dengan USB 3.2 generasi kedua. MAG Tomahawk dan Pro masuk ke segmentasi yang lainnya, yaitu gamer dan creators. Meski begitu, konfigurasi hardware-nya tetap mirip,
sampai dengan jumlah SATA port dan M.2 slotnya. Nah, yang terakhir adalah Supermicro. Seperti yang kita lihat dari Supermicro Z390, kita akan melihat dua SKU kembali, C9Z490PG dan C9Z490PGW. Dari sisi saran untuk perspektif hardware, sebetulnya nggak ada perbedaan. Keduanya menggunakan VRM yang sama dan memiliki jumlah port yang sama juga. Perbedaan di antara keduanya terletak pada adanya Wi-Fi 6 pada model PGW. Di luar itu, board Supermicro adalah merupakan bagian dari beberapa board yang memiliki kemampuan untuk menjalankan dua jalur PCIe 3.0 X16 berkat penggunaan chips PLX. Kedua motherboard menggunakan 10 Gb Ethernet port untuk menangani high bandwidth networking. Board ini dilengkapi dengan M.2 slot dan 4 SATA port untuk storage. Keduanya juga dilengkapi dengan ultra-fast USB 3.2 generasi kedua, 2x2 20 Gb per second, untuk berjaga-jaga apabila USB 3.2 Gen 2 yang mana 10 Gb per second nggak cukup untuk kalian. Dan juga PCIe 4 support nggak disediakan di motherboard ini. Banyak banget ya. Parah. Oke, jadi sekarang kalian udah tahu nih beberapa motherboard yang udah siap untuk dipakai atau untuk digunakan untuk menangani chipset terbaru dari Intel ini. Informasi on paper tentu sangat sulit digunakan untuk menentukan sebuah rekomendasi, karena benchmark adalah satu-satunya cara terbaik yang bisa kita gunakan untuk menentukan board mana yang bisa dibilang oke dan board mana yang bisa dibilang kurang oke. Saat ini hanya informasi ini yang gue miliki. Tapi apabila ada informasi lanjutan mengenai motherboard yang rilis untuk chipset Z490 ini, gue akan buat video follow up mengenai hal itu. Nah, buat kalian yang punya informasi mengenai hal ini, kalian boleh banget nih share di kolom komentar supaya gue juga tahu dan teman-teman di sini juga bisa tahu mengenai informasi terupdate mengenai motherboard Z490 ini. Oke, sampai di situ aja video dari gua. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tapi misalkan kalian nggak suka, ya kalian tahu mesti ngapain. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna buat kalian, jangan lupa untuk subscribe channel gua ya. Thank you.